Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Injeksi Batam Wong Kito. Yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan pukul lonceng. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga pengalaman dari saya ini bermanfaat tentunya untuk teman-teman mekanik yang masih pemula dan pemakai motor. Amin ya robbal alamin. Salam 69. Pada kesempatan ini saya hanya sekedar ngasih wejangan untuk teman-teman bengkel atau mekanik yang masih pemula. Ingat, kita sebagai bengkel atau mekanik itu harus pintar dari yang punya motor. Walaupun yang punya motor itu mungkin mekanik ataupun mantan mekanik besar sekalipun. Paham ya? Maksudnya seperti ini. Ini berbagi pengalaman ya. Sudah beberapa kali saya terapkan ya. Contoh, ada seorang pemakai motor Jupiter ya. Dia bawa motor didorong. Bang, katanya minta servis karbu. Sedangkan motor itu kan dalam keadaan mogok datangnya ya. Jadi saya bilang, abang minta diservis karbu atau minta dihidupkan itu motor. Kalau servis karbu, tentu saya tidak ada kewajiban untuk menghidupkan motor. Karena abang datang ke sini motor dalam keadaan mogok. Jadi apabila ingin dihidupkan, tentu saya tidak perlu mencuci karburator. Oke. Nah, setelah saya cek tuh ada businya yang nggak bagus rupanya. Jadi motor tuh hidup. Nah, setelah kita hidupkan, saya tawarkan mau cuci karbu atau hanya busi aja. Adalah bang, katanya busi aja. Ada juga yang Mio Sporty ya. Dia mogok, minta cuci karbu. Itu pengalaman saya waktu di kaki lima ya. Saya bilang, kenapa motornya mogok bang, katanya. Nah, ini motormu ini mogok, tentu kita harus melalui pengecekan dulu ya. Jadi jangan langsung vonis cuci karbu. Nah, setelah saya cek rupanya kabel kontaknya putus. Nah, di situ kita sebagai mekanik ataupun bengkel, ya kan, kita harus lebih pintar. Jadi jangan sampai kita sudah cuci karbu ya, udah capek kan. Ingat, cuci karbu itu tidak cukup waktu 10 atau 15 menit, ya kan. Bisa memakan waktu mau setengah jam ya. Karena lama kita membongkar body, kap dan baut-bautnya itu ya. Jadi memakan waktu yang cukup banyak. Nah, apabila yang punya motor itu minta diganti busi, itu nggak masalah teman-teman ya. Karena ganti busi kan, apalagi motor-motor Mio, motor-motor lama itu kan gampang, jadi nggak terlalu ribet. Jadi memakan waktu hanya sebentar. Tapi apabila tidak hidup, kita kan nggak buang-buang tenaga, ya kan? Memang ganti busi itu apabila motor mogok itu mungkin diwajibkan ya, supaya lebih aman kita ya. Yang pertama itu dicek BBM atau minyak motor. Jadi jangan sampai teman-teman cek sana sini nggak taunya bensinnya nggak ada. Tapi cek juga ngapinnya ada apa enggak ya. Setelah ada api, cek juga kompresinya ya. Bisa teman-teman kan lepas busi pakai telunjuk sambil diengkol. Nah, kalau kompresi itu kebanyakan di motor-motor injeksi sekarang ya. Nah, itu kebanyakan loss kompresi. Itu karena bisa juga disebabkan karena BBM yang kurang bagus atau dia beli di sembarang tempat ya, tidak di
pom bensin. Nah, kenapa saya berbagi pengalaman yang sepele seperti ini? Supaya teman-teman mekanik ataupun bengkel yang baru memulai usaha jangan sampai setelah kita cuci karbu, ya kan? Karena ingin mengikuti permintaan yang punya motor, setelah kita siap mencuci, motor nggak mau hidup, ya kan? Sedangkan permasalahannya itu bisa juga disebabkan dari kabel, apinya hilang, dan loss kompresi. Nah, di situ dilema. Apakah kita harus meminta ongkos cuci karbu atau tidak? Nah, apabila kita tidak meminta ongkos cuci karbu, otomatis kita waktu sudah sangat banyak terbuang. Bisa teman-teman manfaatkan untuk tambal ban. Kalau kita tambal ban setengah jam, itu mungkin dah bisa dapat 5 atau 10, ya kan? Kalau 10 biji kali aja 10.000, dah 100.000 duit dapat, ya. Daripada ngurus mencuci karbu yang belum tentu, ya kan? Selesai apa tidak. Sebenarnya bukan masalah salah atau tidak yang punya motor, ya. Karena kemungkinan besar dulu bisa jadi, ya, yang punya motor ini mogok motornya setelah dia cek di karbunya ada air. Mungkin bisa juga dia motornya kehujanan atau sebagainya. Jadi ketika dia diperbaiki ke bengkel si A atau bengkel si B, memang karbunya ada air. Setelah dicuci karbu, motornya hidup normal. Jadi yang punya motor ini beranggapan motor dia mogok itu hanya disebabkan oleh karbunya kotor atau berair. Nah, itu teman-teman, ya. Jadi jangan sampai menyalahkan, oh yang punya motor ini sok pintar segala macam. Bukan. Dia itu pernah mengalami seperti itu. Paham, ya? Jadi kita sebagai yang punya motor, bukan sebagai punya motor, sebagai bengkel atau mekanik, kita harus lebih pintar dari yang punya motor. Ingat, apabila kita terlihat bodoh atau kita ini memang bodoh, akhirnya yang punya motor suka jidatnya aja. Ingat, ya, kita sebagai mekanik ataupun yang punya bengkel dan yang punya motor itu ibaratnya guru sama murid. Ingat, apabila gurunya bodoh, maka muridlah yang akan mengajari kita. Paham, ya? Jadi jangan sampai yang punya motor itu lebih pintar daripada kita. Kita harus lebih pintar daripada yang punya motor. Paham, ya? Jadi ini hanya untuk antisipasi, ya. Jadi jangan sampai teman-teman capek kerja, duit nggak dapat, ya kan? Dan sebagainya, ya. Begitu juga dengan apabila kita memperbaiki motor yang loss kompresi, ya. Di situ kita kasih oli di lubang busi. Nah, di situ kan harus teman-teman ingatkan juga, ya. Apabila kita kasih oli di ruang bakar, ya kan? Itu kan hanya bentuknya mengakali, jadi bukan mengobati. Perlu teman-teman kasih tahu ke yang punya motor. Ini hanya bentuk mengakali. Jadi jangan sampai dia mogok berapa meter atau berapa ratus meter dia menyalahkan kita. Kecuali teman-teman langsung bongkar atau skur klep atau ganti blok sekalipun, atau motor lama kolter. Nah, bisa jadi dia menyalahkan kita yang punya bengkel. Tapi apabila kita hanya ngasih oli, itu kan hanya sifatnya mengakali, jadi tidak mengobati. Itu sifatnya hanya menolong untuk yang nggak ada duit tentunya. Ingat, menolong itu jangan sampai kita yang kena hanya gara-gara ingin menolong seseorang. Karena yang punya motor ini kan nanti
karena dia nggak paham ya. Jadi oh motor ini sudah dibenari sama si bengkel si A, harusnya nggak mati lagi. Itu salah. Jadi kita harus ngasih tahu ke yang punya motor supaya dia tidak asal tuduh yang macam-macam. Karena yang punya motor ini ada yang nggak paham. Nah, ada yang paham enak ya. Oh motor ini cuma diakali, nggak diperbaiki. Tapi kebanyakan atau mungkin 80 atau 90% yang punya motor ini nggak paham tentang motor. Oke. Begitu juga saya ya. Kalau tambal ban, kira-kira bannya sudah mulai lapuk, itu saya akan bilang sama dia yang punya motor, ban ini tidak bagus lagi. Apabila kita tambal dan bocor lagi, jangan menyalahkan saya, ya kan? Itu penting ya, karena dulu pernah juga kejadian seperti itu. Dia balik, bang kok bocor lagi? Kan saya sudah bilang ban abang tidak bagus lagi dan sudah mulai lapuk, ya kan? Akhirnya saya bongkar, memang benar motor itu karena bannya sudah mulai lapuk atau udah mulai lama atau makan usia, dia gampang bocor. Nah, di situ kan penting. Jadi yang punya motor itu tidak akan menyalahkan kita yang punya bengkel atau kita sebagai mekanik. Itu penting ya. Jadi buat teman-teman mekanik ataupun yang punya bengkel baru merintis atau baru buka, itu sangat penting. Jadi sedia payung sebelum hujan untuk menghindari pertengkaran yang enggak penting, yang akan menghabiskan waktu untuk kita. Lebih baik kita main Facebook atau nonton YouTube, ya kan, daripada berdebat dengan hal-hal yang enggak penting. Nah, dan kita sebagai bengkel atau mekanik harus lebih pintar dari yang punya motor. Ingat, kita mekanik atau bengkel itu ibarat guru, dan yang punya motor itu ibarat murid. Ingat, apabila guru bodoh, murid akan yang mengajari kita dan akan babak belur kita bikinnya. Tunjuknya ini itu ya kan, akhirnya nggak dapat duit kita kan. Oke, itu aja ya teman-teman mekanik pemula dan pemakai motor ya. Semoga wejangan saya ini bermanfaat ya, tentunya untuk teman-teman mekanik yang masih pemula ya. Kalau kalian udah senior, tentu kalian sudah paham ya tentang trik seperti ini. Oke, tunggu video saya berikutnya ya, tentunya dalam konsep berbagi pengalaman, bukan menggurui teman-teman semua ya. Ingat, semua orang bisa berbagi pengalaman, siapapun di dunia ini ya, bukan hanya saya aja ya. Jadi jangan salah paham ya, bukan maksud saya ingin menggurui ya, penting ya. Dan saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.